Shalom teman-teman Permata GBKP dimanapun kamu berada hari ini. Dengan situasi yang kita hadapi memaksa kita untuk tidak bisa berjumpa atau melakukan persekutuan bersama-sama, tetapi tidak juga menghalangi kita untuk tetap memuji dan menyembah Dia. Situasi ini membuat kita semakin kuat, situasi ini membuat kita semakin berpengharapan. Dan pada saat ini kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan di dalam PA kita melalui media ini. Media ini tidak akan menjadi penghalang atau mengurangi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, tetapi hati yang sungguh datang menyembah Dia yang menjadi hal yang paling utama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita bersatu dan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Pada saat ini kami akan memulai PA kami. Kiranya apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, kami yakin dan percaya Bapa, kuasa-Mu menyertai kami, Roh-Mu menyertai kami. Dan PA ini boleh menjadi media kami untuk tetap boleh berpengharapan, untuk tetap boleh kuat di dalam situasi apapun. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang layak dipuji, Dia adalah Allah yang layak disembah dalam situasi dan kondisi apapun. Kita mau nyatakan dengan sungguh di dalam penyembahan kita. Kita mau nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah.
Shalom teman-teman, firman Tuhan yang kita baca hari ini diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Saya akan membacakannya. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Joyce Berusi Tepu MTH yang melayani di GBKP Jakarta Pusat, kita akan bernyanyi firman berita bagi kita. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagi katakan firman-Mu Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo teman-teman Permata, Shalom, Jua-Jua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Teman-teman Permata dimanapun berada, hari ini kita akan membahas bahan PA Permata. Untuk minggu ini percakapan kita tentang Jumat Agung dengan tema sudah selesai. Bacaan kita diambil dari salah satu Injil, yaitu Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Dan menariknya, percakapan kita malam hari ini akan mengungkit sedikit tentang konfesi GBKP dosa. Ini sebuah percakapan yang menarik sebenarnya, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Teman-teman berdosa ya? Atau bagaimana? Kita semua berdosa, tapi Tuhan sudah menebus kita dengan cinta kasih-Nya. Nah, teman-teman, rujukan kita pada malam hari ini dari Yohanes 19 ini adalah sebuah peristiwa yang bisa dikatakan bagian terakhir dari pengalaman Yesus ketika dia sudah disalibkan. Dan penyaliban itu sungguh menyakitkan karena Yesus sendiri mengalami beberapa hal. Saya merujuk pada pembacaan kita hari ini bahwa Yesus mengalami penderitaan yang cukup besar karena Yesus disalibkan. Setelah disalibkan, dipasanglah sebuah julukan di atas kepalanya, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Setelah itu pakaiannya dibagi 4, jubahnya diundi. Nah, ini membuat Yesus sebenarnya sangat diolok-olok di depan orang banyak. Nah, pembacaan kita pada Yohanes 19 itu ayat 28 sampai 30 itu adalah ucapan Yesus setelah semua yang dialami oleh Yesus dalam proses penyaliban itu. Di 3 ayat yang diperlihatkan oleh Injil Yohanes ini berbicara tentang Yesus haus,
Dan setelah itu dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya teman-teman, ketika Yesus berkata sudah selesai, dia tahu bahwa semua upaya yang dia lakukan, pengorbanan, penderitaan, bahkan masa hidupnya di dunia sebagai manusia sudah berakhir, sudah selesai, dan dia akan mengalami kematian. Nah, rasa-rasanya kalau kita berbicara tentang Jumat Agung, di PA kita kali ini kita bicara tentang Jumat Agung, dan Jumat Agung itu selalu mengingatkan kita peristiwa penyaliban Yesus yang sekaligus juga mengingatkan kita tentang keberadaan manusia yang berdosa. Di bagian awal tadi saya berkata tidak ada manusia yang tidak berdosa, termasuk saya. Saya juga adalah orang berdosa, namun saya ditebus dan diselamatkan oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, termasuk juga teman-teman Permata dimanapun berada. Nah, kira-kira bagaimana nih konfesi GBKP melihat dosa ini di tengah-tengah kehidupan manusia yang cenderung dibicarakan? Karena banyak sekali kita akan berbicara tentang dosa. Obrolan santai di antara teman-teman Permata ketika ada satu yang bicara sesuka hati kepada temannya akan bilang, hati-hati dosa loh, gitu kan. Ternyata dosa ini terlalu biasa kita percakapkan. Tapi rekan-rekan, kalau misalnya kita berbicara tentang dosa itu adalah sesuatu yang pada awalnya ketika diciptakan oleh Allah, manusia itu tidak berdosa gitu. Pada awalnya penciptaan itu tidak berbicara tentang dosa. Karena kalau kita merujuk pada proses penciptaan dalam Kejadian, tidak ada istilah dosa yang Allah munculkan sebelum pasal ketiga dalam kitab Kejadian. Tapi karena manusia ini jatuh ke dalam dosa, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, memakan buah yang bersumber dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mengikuti keinginan dagingnya, manusia mengabaikan kehendak Allah, dan di sanalah manusia berdosa. Keberdosaan manusia itu membuat kita terpisah dari Allah, membuat kita berjarak dengan Allah, yang tadinya sesungguhnya Adam dan Hawa sangat bebas untuk melakukan segala sesuatunya di taman yang Allah beri itu. Tapi karena manusia berdosa, mereka harus keluar dari taman itu dan mengusahakan kehidupan mereka berdasarkan keringat mereka sendiri. Keberdosaan manusia itu ternyata karena manusia itu punya, kalau dalam istilah English, manusia itu punya free will. Manusia itu punya kehendak bebas. Kita punya kapasitas untuk menentukan sesuatu, memilih sesuatu. Kalau seandainya saya sedang di sini ada bunga hijau, saya punya kebebasan untuk menghancurkan bunga ini. Dan karena kebebasan itu saya punya peluang untuk jatuh ke dalam dosa, gitu. Tapi Allah secara sadar memberi manusia kebebasan, sekaligus dalam bebas itu manusia punya logika. Jadi Allah tidak serta-merta memberi kebebasan saja, tapi Allah memberi kebebasan dan logika bagi manusia, gitu. Jadi ketika kita punya kebebasan untuk menghancurkan sesuatu, logika kita berpikir terasah, lalu kita memilih untuk tidak menghancurkan sesuatu. Artinya kita bisa terbebas dari dosa, gitu. Jadi salah satu yang membuat kita sering jatuh ke dalam dosa itu adalah kebebasan kita yang tak berbatas menurut kita, padahal kita adalah ciptaan yang terbatas. Jadi begitu mendasarnya lah ketika kita melakukan berbagai hal di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita merasa kita punya power, punya kuasa, punya banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat kita melakukan semuanya. Padahal kita sangat terbatas. Terbatas karena apa? Karena kita itu adalah ciptaan. Jadi bisa kita bayangkan, manusia itu jatuh ke dalam dosa karena dia tidak sadar bahwa dia terbatas. Dia hanya melihat kebebasannya saja.
manusia melupakan dirinya yang adalah ciptaan dan merasa punya kapasitas sebagai pencipta. Di sanalah letaknya dosa. Jadi kalau oleh karena lalainya manusia atas kebebasan itu atau ketidakseimbangan antara bebas dan terbatasnya itu, manusia membuat dia jatuh ke dalam dosa. Jadi sesungguhnya manusia ini butuh penyelamat. Nah, di sanalah kemudian Jumat Agung ini kita hayati sebagai satu anugerah yang Allah beri bagi manusia yang lupa akan dirinya yang terbatas itu, lalu memakai semua kebebasannya dengan semena-mena. Dan manusia yang lupa itu jatuh ke dalam dosa, dan di sanalah Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk kita. Jadi penderitaan yang dialami oleh Kristus itu, Yesus, adalah semata-mata karena cinta Tuhan bagi manusia, bukan untuk menunjukkan bahwa Allah menyombongkan diri dengan apa yang dia bisa, tidak. Tapi Allah hendak menyadarkan manusia, kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu itu ciptaan yang sekarang berdosa, dan kamu membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus. Dan untuk mencapai penyelamatan dan penebusan itu, Yesus harus berkorban bagi kita. Dan bagian ini sudah selesai, kata Yesus. Dan kata Yesus yang terakhir di kayu salib ini menjadi tema PA kita malam hari ini, sudah selesai. Dan itu mengatakan penebusan itu, penyelamatan itu, dosa manusia yang banyak, yang melimpah itu sudah selesai dengan kematiannya. Jadi teman-teman, dengan berkatanya Yesus sudah selesai, mestinya Jumat Agung ini mengingatkan kita bahwa pengorbanan Yesus itu membuat kita terputuslah mestinya dari dosa-dosa kita, dan jangan hidup lagi dalam dosa. Ini sebuah dorongan bagi kita, teman-teman, untuk melihat diri kita yang seringkali masih melakukan sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Kali ini Jumat Agung hayatilah sebagai pemberian Tuhan untuk menyelamatkan kita karena kita berdosa. Saya tahu pembahasan dosa akan sangat panjang kalau kita berbicara lebih jauh lagi. Tapi dalam pembacaan kita menurut Injil Yohanes hari ini, Yesus mengakhiri semuanya itu. Penyelamatan itu dan penebusan manusia itu diakhiri dengan kata sudah selesai. Mestinya kita juga sudah selesai dengan dosa-dosa kita, dan sudah selesai dengan setiap pelanggaran-pelanggaran yang sesungguhnya kita sadar tapi kita tetap lakukan. Kembalilah kepada Allah, karena Dia selalu memberi pengampunan, memberi kesempatan bagi kita yang menghampiri Dia lagi. Dan panggilan Allah ini di dalam Jumat Agung, mari kita hayati sebagai sebuah kesempatan besar bahwa Allah mengingatkan kita lagi untuk memperbaiki diri di Jumat Agung. Pengorbanan itu menyelamatkan kita, dan Yesus berkata sudah selesai, sudah selesai. Tujuan kita yang kedua berkata, berkomitmen untuk menyelesaikan dosa-dosa yang seringkali kita lakukan sambil berkata sudah selesai, karena Yesus sudah menyelesaikannya. Yesus sudah menyelesaikannya. Dosa-dosa itu sudah ditebus, sudah dibersihkan, dan mestinya kita tidak menambah lagi, tapi kita belajar terus-menerus memperbaiki kehidupan kita sehingga kita semakin layak menerima berkat yang bersumber daripada Allah. Selamat menghayati Jumat Agung, menghayati kematian Kristus demi kamu, demi saya, demi kita sekalian, manusia yang dicintainya. Dan jangan sia-siakan pengorbanan Allah yang begitu besar, karena telah merelakan putranya yang tunggal bagi kehidupan kita. Allah memberkati kita, dan Allah mengaruniakan kebaikan terus-menerus untuk memakai hidup kita dengan penuh bijaksana. Terpuji nama Tuhan. Selamat ber-PA teman-teman dimanapun berada, dan biarlah Tuhan terus memberkati kita dalam perjalanan kehidupan. Amin.
Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan melalui Pendeta Joyce. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita pakaikan di dalam hidup kita. Biarlah kita tetap percaya bahwa darahnya menyucikan kita, darahnya menyelamatkan kita, darahnya menjadi pengharapan kita untuk tetap boleh bertahan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita mau nyatakan pujian karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizatmu di hidupku. Dengan sungguh kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan Kaulah salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu hidup, karena salibmu Kau berikan kami Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizatmu di hidupku. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat kita, di sini kami tetap menghimbau kepada teman-teman semua agar tetap tidak takut dalam menghadapi virus yang melanda negeri kita, tetap menjaga kebersihan, terlebihnya menjaga kesehatan, dan yang terpenting tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari virus yang mengganggu negeri kita. Dan untuk doa syafaat kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan pada hari ini Bapa, di mana kami tetap bisa melaksanakan ibadah PA online kami di hari ini Bapa. Dan kami lebih bersyukur ya Bapa, di mana di tengah kondisi yang melanda negeri kami ya Bapa, kami bisa tetap melaksanakan ibadah ya Bapa. Kami bisa tetap semangat
memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, di sini di dalam doa syafaat ini kami berdoa ya Bapa, di mana ya Tuhan tentang virus yang melanda negeri kami ya Bapa. Kiranya Tuhan turunkan mujizat kepada negeri ini ya Bapa. Tuhan pulihkan negeri kami ya Bapa, supaya kami bisa berkumpul bersama di dalam rumah-Mu yang kudus ya Bapa, melaksanakan ibadah kebaktian minggu seperti minggu-minggu biasanya ya Bapa. Karena ya Tuhan, kami rindu melaksanakan ibadah di dalam rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Dan kami juga rindu melaksanakan ibadah PA Permata Bapa, berkumpul bersama teman-teman kami, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa ya Bapa, untuk pemerintahan kami Bapa, baik itu kepala negara sampai kepada kepala daerah ya Bapa. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan berikan ketegaran dalam menghadapi keadaan negeri ini ya Bapa. Dan kiranya Bapa, kepala negara kami begitupun kepala daerah kami ya Bapa, tetap sanggup dan tetap kuat dalam menghadapi keadaan negara ini Bapa. Dan juga Tuhan, kami minta ya Bapa, agar sekiranya virus corona yang mengganggu negeri kami Bapak, kiranya cepat berakhir ya Bapak, supaya keadaan di negara kami ya Bapak bisa dipulihkan ya Bapak. Dan kami semua umat Bapak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami Bapak seturut dan sesuai dengan talenta kami masing-masing Bapak. Inilah yang kami minta pada hari ini Bapak. Dan kami juga berdoa untuk persekutuan kami Bapak, GPKB ya Tuhan. Tuhan yang memberkati Bapak, baik itu mulai dari pertua diaken, pengurus kategorial, pengurus sektor, begitu juga kami semua jemaat Bapak. Tuhan berkati Bapak, Tuhan berkati usaha kami Bapak, Tuhan memberkati teman-teman kami yang bersekolah Bapak, dan juga Tuhan memberkati semua pelayanan Tuhan Bapak, agar kiranya semua pelayan-Mu bisa tetap semangat melayani Engkau ya Bapak. Inilah kami minta pada hari ini Bapak. Dalam doa syafaat kami Tuhan, kiranya apa yang kami pinta pada hari ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami berdoa di dalam satu nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Marilah sebelaskan pertatuan Tuhan inta dagi ras. Oh Bapa kami di surga, gelar di babadi amin, ralamin kerajaan-Du, selamin perhatian di bas dunia bagi surga. Beri kami akan cukup sesuatu indah. Alami salah kami, bagi nalim kami salah kalah kami. Olamin kami iwakan kuasa tercudang, tapi ulangilah kami. Sebab kami semua kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sini kedekatan. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I will worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song.